Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Fatwa Nur Rahim. Dan seperti biasa, kalau saya update video berarti saya akan melanjutkan cerita kemarin ya, atau cerita postingan di video berikutnya. Nah, buat kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya, lalu dinyalakan notifikasi di handphonenya supaya bisa mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen video ini ya, supaya membantu channel ini lebih berkembang lagi. Oke teman-teman semuanya, kita langsung aja ke ceritanya ya. Rahasia Lorong Spiggy, karya Enid Blyton. Bab 12, Lolos. Ketakutan luar biasa, Jack cepat-cepat bangkit. Pintu dapur lalu dibuka dan Anna melihat ke dalam. Perempuan itu menyalakan lampu. Ketika melihat Jack, ia langsung berteriak memanggil Louis. Louis, ada pencuri di dapur. Jack berlari ke pintu belakang, mencoba membukanya. Tetapi pintu itu terkunci, bahkan dirantai segala. Ia tahu kalau ia membuka pintu selop dan rantainya, ia akan tertangkap sebelum sempat lari. Lalu bagaimana? Jack sudah hampir putus asa. Naik kembali ke menara tak ada gunanya. Ia akan tertangkap juga di sana. Tiba-tiba terpikir sesuatu olehnya. Ah iya, betul juga. Ia bisa keluar lewat lorong rahasia di bawah center, tak ada masalah. Cepat ia berlari ke pintu yang menuju ke gudang bawah tanah. Untunglah pintu yang ini tidak dikunci. Jack sudah melompat turun ke gudang bawah tanah ketika Tuan Diaz dan Louis memasuki dapur. Terdengar olehnya mereka berteriak, "Mana orangnya? Mana?" Jack buru-buru menuruni ke 18 anak tangga yang menghubungkan gudang bawah tanah dengan rongga besar di bawahnya. Ia berlari dengan bantuan cahaya senternya. Begitu sampai di rongga bawah tanah, Jack langsung menuju ke lorong rahasia. Jantungnya berdegup kencang, nafasnya tersengal-sengal. Ia melangkah secepat mungkin lewat lorong panjang. Sesekali menundukkan kepalanya jika tiba di bagian sempit dan rendah. Tak lama kemudian, sampailah ia di tempat yang lembab. Ia tahu bahwa tak lama lagi ia akan sampai di gua kecil yang terletak di atas gua yang di dekat pantai. Tiba di pintu kayu yang menghubungkan tempat lembab itu dengan gua kecil, ia mendorongnya, lalu menuju ke tempat tambang yang tergantung supaya bisa turun dengan mudah. Sahabat ini tinggal lari ke lubang intip lewat pantai, pikir Jack. Hatinya agak lega, tapi betapa terkejutnya anak itu. Sekali lagi dilihatnya air menggenangi gua di bawahnya. Jadi pulang lewat jalan itu juga tak mungkin, atau ia harus menunggu sampai air surut. Mudah-mudahan saja mereka tak sadar bahwa aku keluar lewat sini, pikir Jack. Kalau mereka mengejar kemari, aku pasti bisa tertangkap. Tapi mana mungkin, mereka pasti tahu aku keluar lewat sini. Pintu yang lain terkunci semua. Wah, kalau mereka tahu air sedang pasang begini, mereka pasti yakin aku akan dapat mereka tangkap dengan mudah. Jack benar-benar kebingungan. Tak tahu apa yang harus ia perbuat. Kembali ke atas tak akan ada gunanya. Meneruskan perjalanan turun tak mungkin, kecuali ia siap melawan arus air pasang. Aku tak berani, pikir Jack, sambil mendengarkan gemuruh air di bawahnya. Lalu apa yang harus kulakukan? Tiba-tiba terdengar olehnya suara orang yang melangkah di lorong belakangnya. Dengan putus asa, Jack melihat sekeliling di gua kecil itu. Bagaimana kalau ia kunci saja pintu yang menghubungkan dengan lorong itu? Tapi pintunya sudah rusak sejak bertahun-tahun yang lalu. Jack menyorotkan senternya berkeliling. Tiba-tiba terlihat olehnya sebuah lubang kecil di salah satu sudutnya.
Jack membungkuk, memeriksa lubang itu. Lubang itu cukup dilalui orang yang perawakannya tak terlalu besar. Tapi kemana tujuannya? Ia tak boleh membuang-buang waktu. Cepat Jack masuk ke lubang tadi. Ia mendapatkan dirinya berada di sebuah gua lain. Tetapi gua itu sama dengan yang lain. Bagian bawahnya terendam air. Lubang itu rupanya cuma penghubung antara dua buah gua. Ya, tak ada lagi yang bisa kulakukan selain menunggu di sini, pikir Jack. Jack lalu menunggu. Beberapa menit kemudian terdengar suara orang berbicara di gua yang baru saja ia tinggalkan. Dia tak ada di sini, Louis. Terdengar suara Tuan Diaz. Dan dia tak mungkin turun ke bawah. Kalau turun juga, aku yakin dia tenggelam. Ya, tapi siapa tahu dia coba-coba, sahut Louis. Mungkin saja dia ketakutan mungkin saja ia ketakutan setengah mati. Lalu terjun ke air dan mencoba berenang. Pokoknya kalau betul begitu, ia sudah tidak ada, kata Tuan Diaz. Menurut perasaanku, takkan ada orang yang bisa berenang dalam air sedahsyat itu. Kalau tidak terjun ke sana, kemana lagi dia? Louis terdengar jengkel. Bersembunyi di dalam. Tidak mungkin. Sudahlah Louis, Tuan Diaz. Kedengaran mulai marah. Aku tak mengerti sama sekali. Bagaimana bisa anak itu masuk ke pengarangan dan ke dalam rumah tanpa digonggong anjing kita? Lagi pula, bagaimana dia bisa tahu lorong-lorong rahasia di sini? Di mana dia sekarang? Dan tahu apa dia mengenai si pangeran? Kalau kau minta pendapatku, si Ana salah lihat, kata Louis. Rupanya ia mulai bosan. Menurutku di dapur ada benda jatuh. Si Ana berlari untuk melihat. Lalu terbayang olehnya di situ ada seorang anak laki-laki. Ia langsung menjerit bikin ribut. Mungkin kau benar, ujar Tuan Diaz. Ayolah kalau begitu, kita kembali saja. Jack mendengar suara langkah mereka meninggalkan gua di sebelahnya. Beberapa saat setelah itu masih terdengar suara keduanya bercakap-cakap. Tetapi lama-kelamaan suara mereka tak terdengar lagi. Astaga, hampir saja, pikir Jack. Untunglah aku melihat lubang ini. Akhirnya sudah turun belum ya? Suaranya tidak terlalu dahsyat lagi kedengarannya. Jack menyalakan senternya, lalu melihat ke gua di bawahnya. Gua itu rupanya terletak di samping gua besar yang terdapat di pantai. Ukurannya kecil saja, dan air berangsur-angsur meninggalkan gua itu. Aman, sekarang aku bisa turun, pikir Jack. Ia lantas menyelinap ke dalam lubang yang menghubungkan gua itu dengan gua di bawahnya dan melompat turun ke pasir basah. Sekonyong-konyong ombak besar datang, masuk ke dalam gua. Jack pun basah kuyup hingga ke pinggang. Astaga, Jack mengomel. Kau sengaja datang setelah aku turun ya? Ombak itu kembali ke laut. Cepat Jack menuju ke mulut gua. Dipandangnya pantai. Kalau geraknya dan berani sedikit, kebasahan oleh ombak yang datang, sesekali ia bisa memanjat tebing dan naik melalui tangga alam yang biasa mereka lewati hendak ke pantai. Ombak lain datang menerjang. Jack cepat-cepat berlari masuk ke dalam gua, menghindarinya. Hampir ia terjatuh oleh hantaman ombak yang kuat. Begitu ombak kembali ke tengah, Jack buru-buru keluar, mengikutinya. Ia melompat ke karang yang terdapat di kaki tebing terjang. Ombak datang lagi, membasahi kakinya. Untunglah Jack sudah berpegang pada tebing. Ia naik lebih tinggi lagi. Sekarang ombak besar pun rasanya tak akan bisa membasahinya. Jack merayap naik lewat batu karang yang membentuk tebing terjal. Sesekali ia terpeleset dan meluncur turun karena lumpur licin yang tumbuh di situ.
Dengan menyorotkan senternya ke tempat yang hendak ia daki, Jack terus memanjat sampai akhirnya sampai di puncak tebing. Angin terasa berhembus kencang di sana. Jack cepat-cepat mematikan senternya, takut kelihatan orang. Perlahan-lahan ia berjalan ke lubang intip. Pintu gerbangnya berderak ketika ia buka. Akhirnya sampai juga ia di rumah. Jack berlari menaiki tangga yang melingkar di menara menuju ke kamarnya di puncak. Saudara-saudaranya ada di sana semua. Langsung mereka mengerumuninya. Jack, lama amat. Kau hampir tertangkap lagi ya? Dengar saja ceritaku nanti, kata Jack. Kalau kalian ingin tahu, malam ini cukup sulit buatku. Dibanding dengan pengalaman kita di Pulau Rahasia. Pengalamanku barusan rasanya lebih seru lagi.